semuanya, selamat datang di On Air Law, podcastnya anak hukum yang selalu up to date dan menginspirasi. Nah Lawmates, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada 3 orang dari tim Welirang yang baru aja pulang bawa medali juara 2 dari Indonesian Law Debating Competition 2026 di EVA Universitas Indonesia. Guys, pertama-tama selamat dulu ya, udah lolos dan juga Thank you. membawa medali yang sangat mengharumkan untuk UNER ini. Makasih. Sama-sama. Nah, jadi sekarang kita langsung aja nih, Lawmates, kita kenalan dulu sama anggota delegasi di sebelah kanan kita. Boleh? Oke, halo Lawmates, perkenalkan aku Rafiul dari Angkatan 2023. Ya. Hai Lowmates, aku Zulfa dari angkatan 2023. Halo Lowmates, aku Krisya dari angkatan 2024. Oke, 3 orang ada 2023, 2024. Nah, tapi aku denger-denger dan lihat pas kayaknya persiapan lomba kemarin nggak cuma 3 nih. Boleh? Apakah emang ada anggotanya lagi atau emang cuma bertiga? Ya, nah benar di delegasi kita tuh ada berenam nih, Oh, Kian. kali Jadi selain 2 kita ya. bertiga, ada tim, kita kan sebagai speaker. Nah, ada juga tim researcher, itu ada Nica dari Angkatan 2024, Oke. ada Cindy dari Angkatan 2025, sama ada Quineta dari Angkatan 2025 juga. Oh, berarti lintas angkatan ya, Kak? Tuh. Oke, sebelum kita masuk ke itu mungkin pertama-tama kita pengen tahu nih perasaan sebagai pemenang lomba dari mendapatkan medali juara 2 di podium FHU itu gimana sih perasaannya? Seneng banget sih pastinya. Sebenarnya kayak nggak bisa ya untuk kayak dikasih tahu lewat kata-kata senengnya gimana. Soalnya waktu kita mendengar langsung kalau kita diumumin jadi finalis, kita bener-bener langsung pelukan banget waktu itu. Nangis semua di Langsung situ. nangis. Dan FYI, aku kan sama Zulfa tuh udah ngedelay dari lama kan. Dan ini tuh first time kita masuk sebagai finalis. Oh. Jadi kayak bener-bener finally this is it. Kayak kita diumumin jadi finalis 2 besar. Itu langsung kita kayak nangis dan kita pelukan bareng. Jadi seseneng itu. Wah, di kakaknya? Sama. Oh, Jadi kita sama. benar-benar saat itu emang sebelum ada pengumuman finalis kan ada pengumuman juara 3. Nah, pas pengumuman juara 3 itu benar-benar kita udah kayak takut banget kita gak akan lolos dan gak bawa pulang piala untuk FH UNER, tapi ternyata kita lolos final. Jadi pada posisi itu kita udah bahagia campur aduk sedihnya kayak gitu. Dengernya aja nih Lawmates, aku tuh ikut merinding dan juga seneng gitu ngelihat ekspresinya mereka. Mungkin salah satu tips mereka lolos dan juga menang, ini lihat dari bajunya ada biru. Sangat-sangat gimana ya? Udah kompak gitu loh Lawmates. Sehati, betul banget. Jadi lucu banget di sini teman-teman. Nah, aku mungkin follow up tadi kan dengar kalau misalnya ada 3 orang juga, ada 23, 24 dan 25. 25 ini kan sebagai maba. Nah, mungkin bisa diceritain gimana ceritanya bisa tim ini ngumpul dan bonding. Mungkin bisa dikasih tahu proses seleksinya atau ini cuma accident aja untuk menjadi anggota Dele ini. Boleh. Oke, jadi kalau di MIMA kita itu ada oprek dulu. Jadi kita open recruitment dulu, seleksi dulu secara internal sebelum kita ngirim delegasi. Nah, oprek ini terbuka untuk semua angkatan. Jadi mulai dari 23, 24 sampai 25 pun bisa ikut oprek ini. Nah, nanti seleksinya itu akan ditentukan siapa aja yang lolos. Nah, kebetulan yang lolos ini juga ada angkatan 25. Jadi buat Oke. teman-teman yang mungkin masih takut-takut nih karena masih merasa masih maba, kayaknya aku masih minder gitu buat ikut lomba, ikut aja karena MIMA terbuka gitu seleksinya. Jadi kita bisa terkumpul dan banyak angkatan dari hasil oprek. Oh, berarti proses seleksinya melalui MIMA. Boleh diceritain sedikit MIMA ini apa biar Lawmates itu tahu dulu sebenarnya MIMA itu apa sih di FH UNER ini sendiri? Oke, MIMA itu sebenarnya adalah BSO yang dia tuh punya slogan Speak and Write for Truth and Justice. Nah, jadi emang BSO-nya fokusnya ke lomba yang kepenulisan sama lomba debat. Nah, tapi di sisi itu selain kita juga lomba di MIMA, kita juga tetap aktif berorganisasi. Jadi kita tetap ada proker-proker yang lain. Cuman kalau kita ngomongin soal lomba, emang MIMA fokusnya di lomba kepenulisan sama lomba debat. Oke, berarti fokusnya ada kepenulisan sama debat. Ya. Nah, MIMA ini sendiri atau debat hukum itu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oke, debat hukum itu sebenarnya ada bedanya dengan debat-debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris. Karena debat hukum itu seperti yang kita tahu, kita sentranya itu adalah hukum.
Jadi setiap pembicaraan atau argumentasi yang kita keluarkan itu ada tatarannya sendiri secara hukum. Ada filosofisnya, ada secara Oke. teoritisnya, ada secara empirisnya juga, dan juga normatifnya itu nggak lupa. Yang paling penting dalam debat hukum itu sebenarnya adalah sisi normatif. Baik dari pembicara pertama, pembicara kedua, sampai pembicara ketiga, itu semuanya pasti ada dasarnya sendiri kan. Oh, Nah, oke. dasarnya itu sudah pasti dari hukum itu sendiri. Berarti beda ya sama debat pilpres gitu ya? Oh Ini iya, beda banget. harus Mungkin hukum adu banget. argumennya sama kali Heeh, ya, Iya. cuman substansi dari yang diperdebatin tuh kalau debat hukum literally kita satu topik terus kita harus menyambungkan itu pengaturan hukumnya tuh seperti apa sih, terus Oke. kira-kira nanti masa depannya itu hukumnya itu mau diarahkan kemana gitu. Jadi Oh. kita selalu bawa ada namanya novelty atau kebaruan hukum. Oh begitu, kompleks banget ya didengar-dengar ini. Berat nih teman-teman. Oke, kita masuk mungkin ke lombanya ya. Nama lombanya itu Indonesian Law Debating Competition 2026. Nah, di sini nih aku dengar ada 14 mosi loh Lawmates. Itu kan dari cabang hukum pidana, terus lingkungan, perdata, adat, HKI, dan banyak banget. Jujur ada nggak mosi yang bikin kakak-kakak di sini teman-teman tuh mikir kayak ini apaan sih, kita belajarnya gimana dan belajarnya dari kapan? Mengingat Eva Uner nih kan banyak banget ya kegiatannya, apalagi kalau misalnya di kelas itu tuh banyak materi dosen, itu gimana mungkin cara manajemen waktu, cara belajarnya biar tetap stand out di lomba dan juga tetap bagus gitu pendidikan di Eva Uner gitu. Kalau buat mosi yang bikin ini apaan sih? Heeh. Itu kayaknya semua mosi ya. Iya ya, bisa Jadi bener-bener. di LDC itu kan ada di lomba debat ada namanya mosi. Mosi itu Oke. topik yang diperdebatkan itu apa. Mm-mm. Nah, dari ke-14 mosi, walaupun semuanya pusing, tapi menurutku sendiri yang paling pusing itu waktu kita bahas ada mosi itu penyamaan fungsional bezit, penyamaan konsep kontrol dalam unit DROA DAPL Principle dengan dengan padanannya fungsional bezit di hukum Indonesia. Nah itu dengernya kan udah ini apaan nih gitu Bahkan ya. aku nyatet-nyatetnya nggak tahu ini mau ngetik apa loh Lawmates. Nah jadi itu mungkin secara general sebenarnya kalau di hukum perdata atau hukum kebenaran di Indonesia kan ada namanya bezit ya, Oke. penguasaan benda secara nyata. Mm-mm. Nah tapi sekarang kan seiring berkembangnya zaman itu ada aset digital. Oke, Dimana benar. aset digital ini kan gak ada wujudnya ya, gak ada Mm-mm. wujud fisiknya. Jadi Iya. dipertanyakan nih, kita cara ngebezit, cara menguasai aset digital tuh seperti apa? Nah ternyata di Unidroa ini salah satu organisasi dunia yang dia itu fokusnya untuk mengunifikasi hukum perdata internet di negara-negara itu mengeluarkan ada namanya konsep kontrol. Jadi Oke. konsep kontrol itu di mana kita bisa bukan menguasai ya, mungkin mengontrol aset digital tersebut. Kita bisa mencegah orang lain untuk mendapatkan aset digital tersebut. Itu tuh namanya kontrol. Jadi di mosi ini kita tuh disuruh untuk menyamakan konsep kontrol ini sama fungsional bezit agar tidak terjadi kekosongan hukum di Oke. Indonesia atas penguasaan aset digital kayak gitu. I see. Mosi yang sangat berat ya ini ya. Mungkin cara ngebedah mosinya itu gimana sih Kak? Maksudnya waktunya, misalnya proses lomba debat itu tuh berapa menit sih untuk mikir atau bedah mosi sehingga dengan sekompleks itu kita bisa menghasilkan argumen yang bagus. Itu gimana? Nah, total dari 14 mosi itu kita waktu persiapannya kurang lebih 1 bulan. Oh, oke, I Jadi see. selama 1 bulan itu benar-benar kita ada proses riset, of course, ada proses kita diskusi atau brainstorming, sama kita ada latihan juga untuk ngomongnya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu kita persiapkan selama sebulan. Nah, nyambung juga sama pertanyaan Dian tadi, gimana cara bagi waktu antara kuliah sama mempersiapkan Iya. mosi. Sebenarnya itu bisa kita satuin. Jadi kan of course kita kan di kuliah juga belajar misal hukum perdata, hukum pidana. Itu tuh bisa kita masukin juga kayak teori-teori yang kita dapetin di kuliah, terus habis itu apa yang udah dijelasin dosen. Bahkan kita tuh bisa nanya ke dosen soal mosi kita gitu. Jadi justru dengan adanya kegiatan kuliah, organisasi lain dan persiapan debat itu kita bisa bagi-bagi waktu karena memang berkesinambungan satu sama lain gitu. Oke, nah mungkin ketika lomba ini ada nggak sih yang bina atau sebagai penanggung jawab dari setiap delegasi gitu? Nah, Biar kalau yang bina sendiri karena kita di bawah BSO Bima, sebenarnya
nggak ada satu orang coach secara spesifik. Cuman karena kita juga dibantu sama dosen-dosen, jadi kita bisa konsul nih ke dosen-dosen di Eva Uner semuanya kayak gitu. Total kita dari 14 mosi itu kita juga konsul ke 14 dosen bahkan lebih gitu. Wah, berarti sangat diakomodir oleh Fakultas Hukum ini ya. Betul. Keren banget dari mahasiswa dan juga dosen saling bersinergi jadi satu dan menghasilkan medali yang sangat membanggakan. Mungkin boleh pertanyaan selanjutnya nih. Buat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dengerin ini, terutama yang masih ragu kayak aku sendiri yang nggak terlalu berani ngomong soal hukum atau debat, itu ada nggak sih satu kalimat yang pengen disampaikan mungkin masing-masing biar kita di sini tahu dan nggak takut untuk ikut lomba dari debat hukum itu sendiri. Tidak, aku duluan ya ini. Satu kalimat, jangan takut untuk berproses. Karena kita semua di sini juga berproses itu sudah sangat lama. Dan terus kita juga bisa mendapatkan apa yang memang kita impi-impikan. Jadi jangan takut berproses. Siap-siap notes, jangan takut ya Laumits, kita harus berani. Tuh Dian denger. Ayo lanjut. Kalau aku sendiri cobain dulu aja dan jangan lupa untuk terus mengandalkan Tuhan. Bener guys, Tuhan nomor 1. Semua tuh bakal mudah apa sih kalau misalnya doa tanpa usaha. Tahu gak sih yang itu tuh? Bagaikan apa ya? Sayur sop tanpa garam kali ya. Jadi kayak Betul. Jadi kayak doa tanpa usaha itu adalah sombong, tapi usaha tanpa doa itu adalah bohong. Oh, Bener betul. banget. Bener, Jadi betul. Tuhan itu adalah nomor 1. Jadi usaha dan doa itu harus jadi satu ya Laumits. Mungkin boleh next lagi satu kalimatnya. Kalau aku ini dari caption IG ku kemarin Boleh. sebenarnya. Jadi aku kemarin nulis di caption IG ku pas ngupload ILDC itu, failures doesn't define you, but consistency did. Jadi Betul. kuncinya itu adalah konsistensi. Iya, bener. Apa gunanya bagus tapi cuma 1 titik terus turun. Jadi Atau harus enggak kalian gagal sekali terus udah nyerah tuh, nggak Iya. konsisten untuk meneruskan gitu. Bener banget. Jadi ingat Laumits, jangan takut untuk coba, ingat Tuhan dan harus konsisten. Jadi itu dia dari kalimat anggota delegasi ini. Mungkin last question nih. Aku sendiri melihat ya Laumits, dari teman-teman aku dan kakak-kakak ini sering banget ada di depan dan ngebedah mosinya. Dengan segala huru-hara yang ada, itu kira-kira bakal mau lanjut ngedele apa enggak sih gitu. Kalau aku pasti sih, aku pengen Oke. banget tetap lanjut ngedeli. Oke. Kalau kakaknya? Aku masih akan lanjut ngedele karena aku udah sebentar lagi udah lulus dari Fakultas Hukum Oke. UNER. Jadi aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Betul banget. Kebetulan aku lagi ngedele sih sekarang. Waduh. Ini sibuk banget nih ya, baru selesai lomba ada lomba lagi. Betul. Aduh, berarti secara kesimpulan lomba debat ini candu ya kak? Sampai pengen ikut terus. Bener banget. Dari tahun kapan, Raf? Dari maba aku sama Zulfa tuh. Bahkan walaupun awalnya gagal, tetap coba-coba ya. Konsistensi Oke. itu lagi. Betul banget. Nah itu dia Laumits percakapan kita sama anggota Del yang super duper keren dari tim Welirang, yaitu dari BSO Mima juga. Ini sangat-sangat menginspirasi ya Laumits, luar biasa untuk sharing kita hari ini. Nah ini dia guys bukti nyata bahwa mahasiswa Eva Uner ini bukan cuma bisa hafal pasal aja loh, tapi kita bisa berpikir, berpendapat dan juga bersaing di level nasional. Makasih juga untuk kakak-kakak dan di sini untuk hadir di Uner Law Podcast. Semoga nextnya bisa selalu juara dan selalu mendapatkan Amin. hasil yang terbaik. Oke Laumits, jadi itu dia episode kita kali ini. See you di next episode. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.